guys, welcome to Refilms. Di video kali ini kita akan belajar cara membuat old CRT TV effect atau efek TV jadul di Adobe Premiere Pro. Yang contoh itu seperti yang udah kalian lihat dari tadi. Nah, untuk mengikuti tutorial ini kalian perlu mendownload beberapa file yang udah gue siapin di link yang ada di bagian deskripsi di bawah. Oke, kalau udah langsung aja kita ke tutorialnya. Oke, sekarang kita berada di Adobe Premiere Pro. Pertama kita bisa import terlebih dahulu file-file yang kita butuhkan. Oke, jika sudah seperti ini kita bisa klik video TV green screen-nya, kemudian kita tarik ke bagian timeline. Kemudian kita bisa pergi ke bagian efek dan kita ketikkan efek ultra key. Kemudian masukkan efek tersebut ke bagian TV tadi. Lalu di bagian key color-nya kita akan taruh ke warna hijau, maka nanti warna hijaunya akan hilang seperti ini. Kita besarkan dulu sebentar, oke kayak gini. Selanjutnya kita bisa taruh TV green screen ini di track nomor 2. Kemudian kita balik lagi ke project dan kita cari video yang mau kita masukin ke dalam TV-nya. Lalu kita tarik ke bagian timeline dan taruh di track nomor 1. Kemudian kita bisa cut aja biar durasi sama, oke? Lalu kita bisa tarik di sini agar waveform audionya itu bisa kelihatan ya. Kita atur-atur dulu scale dan posisinya seperti ini, oke? Jika dirasa sudah pas, kemudian kita bisa klik TV green screen-nya sambil klik Alt, tarik ke atas, maka akan duplikat. Oke, kayak gini. Di bagian TV yang bawah di track nomor 2 ini, kita buka motion dan atur scale-nya menjadi 90%. Kita akan bikin shadow ya, kan TV zaman dulu ada shadow-nya, oke. Kemudian kita bisa pergi ke bagian efek dan cari efek Gaussian Blur. Dan masukkan efek tersebut di video TV green screen yang di track nomor 2, oke. Lalu di sini bagian blurriness-nya kita naikkan menjadi 160. Nah, kalian bisa lihat perbedaannya kayak gini ya. Kita lihat dulu. Oke, perbedaannya kayak gini. Nah, agar shadow-nya lebih kelihatan, kita bisa cari efek Lumetri Color. Kemudian masukkan efek Lumetri Color tersebut ke TV green screen yang track nomor 2. Lalu kita bisa buka di bagian Basic Correction. Lalu kita ke bawah lagi dan di sini ada Exposure. Kita turunkan menjadi -4. Oke, maka shadow-nya akan lebih jelas lagi. Kita lihat perbedaannya. Nah, jadi kayak gitu. Jadi kayak TV jadul banget ya, kayak gitu. Di sini kita tarik lagi ke atas, bagian sininya agar space-nya lebih banyak ya. Kita select 2 TV green screen ini, kita tarik ke atas. Jadi di track nomor 2 ini kosong. Kemudian kita pergi lagi ke bagian project dan cari video old TV static. Lalu masukkan ke bagian timeline, taruh di track nomor 2. Lalu kita matikan dulu audionya karena tidak diperlukan. Kemudian kita bisa samakan durasinya, oke? Kemudian sama seperti tadi kita akan atur scale dan positionnya agar pas ya, oke? Jika sudah, kita bisa ubah mode-nya menjadi screen. Nah, maka akan jadi seperti ini karena kan TV zaman dulu tuh ada statik-statik kayak gitu ya. Kita besarkan lagi, di sini akan kita masukkan old film grain di bagian paling atas. Sama seperti tadi, audionya tidak kita butuhkan, kita hilangkan saja. Kemudian durasinya kita samakan. Lalu, sama seperti old TV static, kita ubah mode-nya menjadi screen. Kemudian opacity-nya akan gue turunkan menjadi sekitar 50% aja. Nah, jika video kalian itu ada suaranya, kita bisa merubah suaranya menjadi suara kayak radio jadul kayak gitu ya. Oke. Caranya itu kita bisa ke bagian efek dan cari efek yang namanya itu high pass. Kemudian masukkan efek tersebut ke audio kalian. Nah, untuk melengkapinya, terakhir kita bisa balik ke project. Di sini ada sound noise kayak gitu ya, noise ya. Kemudian kita besarkan agar kelihatan waveform audionya. Lalu di sini durasinya gue samakan aja. Kemudian kita bisa atur volumenya menjadi, kita kecilkan ya, kita kecilkan menjadi -20%. Oke, jika sudah maka hasilnya akan menjadi seperti ini. Nah guys, tadi adalah bagaimana cara membuat old CRT TV effect atau efek TV jadul di Adobe Premiere Pro. Gimana? Mudah kan? Kalau kalian memiliki pertanyaan yang lainnya atau ingin request sesuatu, kalian bisa komen di kolom komentar bawah. Atau kalian bisa juga tanya-tanya gue di media sosial yang udah gue taruh linknya di bagian deskripsi di bawah. Oke, sekian untuk Arnen. Always be creative.